Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back chemistry lesson, and then for today we will learn about qualitative properties of solution. But before I explain to you about the qualitative properties of solution, we must remember about solution. Solution is divided into two, non-electrolyte solution and electrolyte solution. Jadi larutan dibedakan jadi dua, yaitu non-electrolyte sama elektrolit. Oleh karena itu, untuk penerapan sifat koligatif di dalam rumusnya nanti kita bedakan jadi dua juga, yaitu non-elektrolit dan juga elektrolit. Oke, and the first kita mulai dulu dari lowering of vapor pressure, yaitu penurunan tekanan uap. Di sini rumusnya adalah delta P sama dengan XT kali P standar. Nah, XT itu adalah mole fraction. Nah, ini adalah mole fraction of solute. Jadi ini adalah mol terlarut. Nah, mol terlarut ini rumusnya apa? Mol terlarut itu rumusnya adalah NT per NT ditambah NP. NT-nya apa? NT-nya itu adalah mol terlarutnya atau mol solutnya ya. Nah, kalau NP itu adalah mol pelarut. Nah, kemudian untuk P standar itu apa? P standar itu adalah tekanan uap pelarutnya. Jadi misal pelarutnya adalah air, maka P0 nya ini adalah tekanan uap dari airnya. Tapi kalau P0 nya misal alkohol ya, berarti itu adalah tekanan uap pelarutnya dari alkohol. Nah, ini adalah rumusnya delta P. Delta P itu adalah berarti lowering of vapor pressure-nya. Jadi perubahannya ya, penurunan tekanan uapnya. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah tekanan uap larutannya, maka rumusnya adalah yang ini. P sama dengan P standar dikurangi delta P. P ini adalah tekanan uap larutan. Jadi nanti kalian harus perhatikan dulu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah perubahannya atau tekanannya. Kalau perubahannya berarti rumusnya sampai sini aja. NT per NT tambah NP dikalikan dengan P standar. Tapi kalau yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan, yang kalian pakai adalah rumus ini. Dilanjutkan lagi, di mana rumusnya adalah P sama dengan P standarnya, yaitu tekanan uap larutnya dikurangi dengan delta P. Oke, begitu untuk non-elektrolit. Nah, sekarang untuk yang elektrolit bedanya apa? Kalian bisa lihat untuk rumusnya ini hampir sama sebenarnya ya. Delta P sama dengan XT dikalikan dengan P standarnya. Cuman bedanya di sini, untuk nilai mol terlarutnya itu harus dikalikan dengan I. Nah, jadi NT dikalikan I per NT dikalikan I lagi plus NP dikalikan dengan P standar. Nah, bisa dilihat kan di sini tidak ada I NT-nya, kemudian di bawah NT ini juga tidak ada I. Tapi karena di elektrolit dia terionisasi sempurna, oleh karena itu kita menggunakan namanya I. Ini adalah faktor Van Hoff. Ini namanya adalah faktor Van Hoff. Jadi kalau elektrolit maka wajib menggunakan tambahan I ini. Nah, I itu rumusnya apa? I rumusnya adalah 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. N itu apa? N itu adalah jumlah ionnya. Karena elektrolit itu dapat terionisasi sempurna, berarti nanti jumlah ionnya bisa kita hitung. Nah, kemudian kalau alfanya apa? Alfa ini adalah derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi nanti dalam soal biasanya sudah diketahui derajat ionisasinya 0,5, 0,1 atau berapa. Tapi kalau ternyata dalam soal tidak diketahui, maka nilai alfa ini adalah 1 kayak gitu. Tapi kalau tertulis diketahui derajat ionisasinya tinggal dicantumkan, kalau tidak tertulis maka dituliskan dengan angka 1. Nah, N ini adalah jumlah ion. Jumlah ion itu maksudnya gimana? Punya NaCl. NaCl itu ionnya terdiri dari apa? Terdiri dari Na sama Cl. Nah, berarti ini N-nya adalah 2. Kemudian kalau misal saya punya MgCl2, nilai N-nya berapa? Oh, ini Mg-nya kan 1. Ini Cl-nya ada berapa? Ada 2. Berarti totalnya berapa? 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, itu untuk yang elektrolit. Sekarang untuk yang kedua itu adalah boiling point elevation. Sekarang kita masuk sifat koligatif yang kedua, yaitu boiling point elevation. Kenaikan titik didih, rumusnya adalah delta B sama dengan M dikalikan dengan KB. M ini apa? M ini, M yang atas sama M yang bawah ini beda ya. M yang di sini maksudnya adalah molality. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan molality dikalikan dengan KB. KB ini adalah ketetapan. Nah, nanti dalam soal sudah diketahui ketetapan dari titik didihnya. Nah,
Karena M yang atas ini adalah molality, berarti nanti kalian ketika mau mengerjakan tinggal dimasukkan nilai molalitinya berapa. Seperti itu, kemudian dikalikan KB. Tapi kalau ternyata di soal itu tidak ada molalitinya, berarti kalian harus cari dulu nih molalitinya gimana. Rumusnya adalah M per MR dikalikan 1000 per P, kemudian dikalikan dengan KB-nya. Nah, P ini apa? P ini adalah massa pelarutnya. Ya, massa pelarutnya. Nah, kalau untuk yang ditanyakan hanyalah boiling point elevation, kenaikan titik didih, berarti rumusnya hanya sampai sini aja nih, delta TB sama dengan M per MR kali 1000 per P dikalikan dengan KB. Tapi kalau yang ternyata dalam soal yang ditanyakan adalah seperti ini, TBL itu adalah titik didih larutan. Nah, kalau yang ditanyakan adalah titik didih larutan, maka kalian harus teruskan tidak hanya sampai delta TB, tapi harus ditambahi dengan TB standar ditambah dengan delta TB. TB standar itu apa? TB standar itu adalah titik didih pelarutnya. Gitu. Jadi misal nih, pelarutnya adalah air, maka titik didih pelarutnya ini adalah 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB dari hitungan ini dapatnya berapa? Tinggal ditambahkan. Tapi kalau misal pelarutnya bukan air, misalnya adalah benzena, nah berarti TB standarnya adalah 80,1 derajat Celcius, kemudian ditambahi dengan delta TB-nya berapa, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang elektrolit. Kalau elektrolit rumusnya adalah delta TB sana M kali KB kali I. Nah, ini rumusnya lagi-lagi antara non elektrolit dengan elektrolit itu rumusnya hampir sama, cuman bedanya adalah pada I-nya. Nah, di sini rumusnya sama persis dengan non elektrolit, tapi di sini ada I-nya. I-nya apa? I-nya sama seperti yang tekanan uap tadi. I adalah Van Hoff. Rumusnya adalah 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Nah, nanti untuk titik didih larutannya rumusnya juga tetap sama, yaitu titik didih pelarutnya ditambahi dengan delta TB kayak gitu. Jadi tetap sama persis rumusnya, cuman bedanya adalah pada delta TB-nya maka harus ditambahi dengan perkalian I. Seperti itu untuk yang electrolyte solution. Nanti semuanya juga sama ya, baik boiling point, lowering, freezing point maupun osmotic pressure semuanya harus ditambahi dengan I. Oke, ini untuk rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk untuk contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah seperti itu ya, tekanan uap air. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa tekanan uap larutan yang mengandung glukosa. Ingat, yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan ya, bukan perubahan tekanan, tapi yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan yang mengandung 20 gram glukosa C6H12O6 dalam 70 gram air. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Maka kalian harus tahu dulu jenis larutannya. Mohon maaf, bukan jenis larutannya, tapi jenis zat terlarutnya apa dulu. Oh, di sini zat terlarut yang dilarutkan dalam air adalah glukosa. Nah, ini kalian harus tentukan dulu, ini elektrolit atau non elektrolit. Nah, setelah itu kalian baru bisa masukkan rumusnya. Nah, glukosa itu masuknya adalah non elektrolit. Karena masuknya adalah non elektrolit, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya itu adalah berarti nanti tidak perlu menggunakan dengan huruf I ya, tidak perlu pakai faktor Van Hoff. Oke, kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya adalah delta P sama dengan, tadi rumusnya delta P sama dengan XT dikalikan dengan P standarnya. Nah, XT itu apa? XT adalah NT per NT ditambah NP dikalikan dengan P standarnya. Nah, NT itu adalah mol terlarut. Di sini sudah diketahui belum molnya? Kalau belum, berarti harus kalian cari. Mol itu rumusnya apa? Mol rumusnya adalah M per MR. Ini untuk yang terlarut ya. Kemudian per, ini juga sama-sama NT, berarti M per MR kali M per MRT ditambah dengan M per MR punyanya pelarut, kemudian dikalikan dengan P standarnya. RM-nya ini tadi adalah massa yang terlarut, itu ada yang dilarutkan ada glukosa, yaitu 20 gram glukosa. Per MR-nya berapa? Oh, MR-nya glukosa adalah 180 per 20 per 180 juga kan, karena sama-sama NT. Kemudian yang pelarutnya adalah air, tadi masanya di sini diketahui masanya adalah 70 gram. 70 gram per MR nya adalah 8
Nah, 20 per 180 kemudian per 20 per 180 ditambah 70 per 18 dikalikan dengan P standarnya. P standar ini adalah tekanan uap pelarutnya, yaitu tekanan uap pelarutnya di sini pelarutnya adalah air ya. Pelarutnya adalah air dan tekanannya adalah 25,21. Jadi kita masukkan 25,21. Di sini 20 per 180 per ini saya hitung langsung aja ya. Nilainya adalah sekitar 0,1 kemudian dikalikan dengan 25,21 sama dengan berapa? Ini sama dengan adalah 2,521. Oh ya, satuannya ini adalah mmHg ya. Berarti ini juga sama mmHg. P yang ditanya adalah P dari terlarutnya atau tekanan uap larutannya, rumusnya tadi apa? P sama dengan P standar dikurangi dengan delta P nya. P standarnya berapa? P standarnya adalah tekanan uap larutnya 25,21 dikurangi nilai delta P nya adalah 2,521 sama dengan berapa? Sama dengan adalah sekitar berapa ini biar gampang, 25,21 saya 8 6 terus 2 jadi 22,689 mmHg. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita masuk untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah diketahui natrium hidroksida sekitar 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Yang ditanyakan adalah hitung titik didih larutan tersebut. Nah, ingat ya, yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Berarti yang ditanyakan adalah boiling point solutionnya, bukan boiling point elevationnya. Jadi bukan kenaikannya, tapi yang ditanyakan adalah titik didihnya. Nah, langkah pertama apa? Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita harus tentukan dulu. Di soal ini zat yang dilarutkan itu bersifat elektrolit atau bersifat non elektrolit. Nah, di sini natrium hidroksida, di sini diketahui adalah natrium hidroksida. Nah, ini termasuk elektrolit. Nah, karena ini elektrolit, berarti nanti di rumusnya mesti memakai faktor Van Hoff. Nah, biar memudahkan perhitungan, kita lebih baik hitung dulu faktor Van Hoff-nya ya. Tadi faktor Van Hoff rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. I sama dengan 1 ini ketetapan ya, jadi harus tulis 1 plus N itu adalah jumlah ion. Nah, karena di sini adalah NaOH, berapa ionnya di situ? Kalau dia terurai dalam air, NaOH, berarti ini jika terurai dalam air itu akan menjadi Na sama OH. Berarti jumlah N-nya ada berapa? Ada 1, 2. Totalnya adalah 2. Jadi kita masukkan N-nya 2 dikurangi 1 dikali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Dalam soal ini ada nggak derajat ionisasinya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti alfanya dianggap dengan nilai 1 karena dianggap terionisasi sempurna. Jadi nilai I sama dengan 1 plus 2 min 1, 1 dikali 1, 1 berarti 1 plus 1 ya sama dengan 2. Kita sudah ketemu nilainya, nilai I-nya adalah 2. Nanti kita tinggal masukkan ke rumus delta TB-nya. Delta TB rumusnya adalah sama dengan M dikalikan dengan KB dikalikan dengan I-nya karena ini elektrolit. Nah, M tadi apa? M itu adalah molal. Nah, dalam soal ini sudah ketahui belum molalnya? Oh, belum ada. Molalnya belum diketahui. Kalau belum diketahui berarti kalian harus cari. Molal rumusnya adalah M massa per mR dikali 1000 per P dikalikan dengan nilai KB ketetapan titik didihnya ya, kemudian dikalikan dengan I-nya faktor Van Hoff. M di sini adalah massa, di mana ini adalah yang dimaksud adalah massa zat yang dilarutkan, yaitu massanya natrium hidroksida yaitu 1,6 gram. Kita masukkan 1,6 gram per mR. mR di sini adalah mR-nya NaOH juga. Di sini mR-nya NaOH dari diketahui belum? Kalau belum berarti dicari. mR itu adalah jumlah dari AR-nya. Nah, di sini AR-nya Na adalah 23, berarti kita masukkan 23. Kemudian AR-nya O adalah 16, berarti ditambah 16 ditambahi dengan AR-nya H adalah 1.
Nah, jadi 1,6 per 23 plus 16 tambah 1 dikali 1000 per P. P ini adalah massa airnya, massa pelarutnya. Massa pelarutnya adalah 500 gram. Berarti kita masukkan 500 gram dikali KB-nya 0,52 dikali I-nya. I-nya tadi adalah faktor Van Hoff yang sudah kita hitung tadi ya, yaitu ketemunya 2. Kita masukkan di sini 2 sama dengan 1,6 per ini jika dijumlahkan adalah 40 dikalikan dengan 2 dikali 0,52 dikali 2. Nah, di sini totalnya adalah sama dengan 0,0832. Ingat, ini baru yang diketahui adalah delta TB-nya, perubahannya, boiling point elevation-nya, tapi belum masuk ke boiling point solution-nya. Nah, sekarang kita masukkan delta TB-nya sudah ketemu 0,0832. Nah, maka kita masukkan TB-nya. TB rumusnya adalah TB pelarutnya ditambah dengan delta TB. Kita lihat di sini, oh pelarutnya apa? Pelarutnya adalah air. Air itu titik didihnya itu berapa? Titik didih maksimalnya adalah 100. Maka kita masukkan 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB-nya. Delta TB adalah perubahannya tadi, yaitu 0,0832. Nah, ini satuannya karena perubahan titik didih berarti juga derajat Celcius, maka di sini sama dengan 100,0832 derajat Celcius. Nah, disinilah ketemu boiling point solutionnya. Titik didih dari larutan tersebut adalah 100,0832 derajat Celcius. Nah, kalau untuk kalian yang masih bingung ini titik didih pelarutnya itu berapa, Miss? Kalau air kan sudah pasti 100 ya. Nah, kalau bukan air gimana? Kalau bukan air biasanya nanti dalam soal sudah diketahui, jadi kalian tidak usah khawatir. Kemudian seperti KB ini juga merupakan suatu ketetapan, nanti dalam soal juga pasti sudah diketahui. Oke, itu saja untuk penjelasan saya pada hari ini, untuk pembelajaran kita pada hari ini. Thanks for your participation, thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.